Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Urang neraskeun dongeng Raga Sukma season pertama di dimensi Jakasuma episode ke-26. Di episode sebelumnya Jakasuma sudah sampai ke kadipaten ataupun ke Tumenggungan yang ditinggali oleh pamannya yaitu Ki Praja. Kemudian setelah pertemuan ala kadarnya, mereka berkumpul dan sedang mengobrolkan sesuatu. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Enggak, cara ketan. Paman teh tidak tahu mau minta lagi pertolongan sama siapa. Sedangkan paman banyak sekali tugas yang harus diselesaikan. Belum lagi masalah perampokan, keamanan di desa kita, di desa kami ini, dan lain hal yang lainnya. Apalagi kalau dulu paman sebagai ketua kampung di kampung Singkur, yang kita urus hanya keamanan dan masalah-masalah yang sepertinya dengan masalah pertanian dan lain sebagainya. Sepertinya tidak terlalu banyak permasalahan lah yang harus paman pikirkan. Tapi di Kadamangan ini banyak sekali hal-hal yang harus paman urusi. Jadi bingung juga paman. Sedangkan paman tidak ada yang membantu. Anak-anak paman sudah dibawa ke negara untuk membantu permasalahan di sana. Selain itu ada juga yang menjadi saudagar dan lain sebagainya. Jadi paman ujung si Embi di sini. Ya paling dengan anak yang perempuan. Jadi tidak ada paku kumaha gitu Jaka. Makanya paman meminta kamu dan juga Ki Suma, Ki Sanca untuk membantu paman. Ya sebenarnya paman sudah membicarakan hal tersebut ya. Tapi sebenarnya ada apa sih sampai paman meminta kami untuk membantu paman sampai ke kadipaten ini? Begini Jaka, sejak dulu negara kita adalah negara yang menganut faham ataupun falsafah, filosofi leluhur ataupun karuhun kita semua. Bagaimana filosofis hidupnya adalah repeh rapi. Artinya tidak perlu banyak acara. Yang penting mah tentrem ayem subur makmur loh jenawi. Tidak perlu dalam ada acara penaklukan kekelajaan luar ataupun terobsesi mengumpulkan harta, politik dan lain sebagainya. Para negarawan kita, terutama karuhun bangsa kita, negara kita, memegang teguh falsafah yang penting masyarakat kita tentrem ayem, subur dan makmur, hidup tenang, tidak kurang sandang, tidak kurang papan, hidup ngahanang-ngahaning. Artinya kita jongjon, kita tenang terhadap kebutuhan dan tenang terhadap sesuatu yang mengganggu seperti perampokan atau permasalahan. Namun akhir-akhir ini kita tidak bisa menutup keadaan, tidak bisa menghindari segala permasalahan disebabkan negara kita mendapatkan gangguan-gangguan, di antaranya di dalam negeri, yaitu dengan permasalahan keamanan, banyaknya mabuk deui, banyak lagi perampok-perampok, ditambah lagi kekhawatiran adanya penaklukan dari kerajaan-kerajaan luar. Apalagi sekarang
sedang terjadi adanya penaklukan negara yang dilakukan oleh negara tetangga kita yang ingin menyatukan seluruh Nusantara. Namun negara kita walaupun masih satu pulau, karena memang dari dulunya juga satu turunan, satu keluarga, bahkan masih berhubungan sampai sekarang ini. Oleh karena itu negara kita sampai sekarang pun masih belum dilakukan penaklukan. Dan memang dari dulu juga dengan negara tetangga yang sedang ingin melakukan pemersatuan negara-negara di kawasan Nusantara tersebut, kita terus bersahabat dengan negara tersebut. Bahkan bukan hanya bersahabat, kita masih saudara juga. Bahkan leluhur-leluhur kita itu sama dengan leluhur-leluhur mereka. Namun namanya manusia cek paribasa. Menurut peribahasa, kena ku owah gengsir. Pemikirannya selalu tidak sama, tidak konsisten, selalu rubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dan kita pun memang, walaupun kita memiliki falsafah tadi, yang penting mah kita hidup rukun, tentram, ayem, sejahtera, tetap juga kita harus mengikuti perkembangan zaman. Maksud paman adalah keadaan yang kita pikirkan, keadaan yang kita inginkan terkadang tidak beriringan dengan keinginan orang lain. Jadi mau tidak mau kita pun harus siap menghadapi segala sesuatunya. Takut-takut persahabatan, persaudaraan yang telah kita jalin ada yang mencorengnya dengan cara ingin menaklukkan. Sebenarnya dalam mewujudkan persatuan negara di seluruh Nusantara tidak harus dengan jalan penaklukan. Jalan kerjasama pun bisa saja kita lakukan. Sebagaimana negara dan kerajaan kita melakukan hal yang sama. Dari setiap kadipaten-kadipaten yang ada di negara kita itu tidak ada sistem upeti, tidak ada sistem menaklukkan. Kita hanya saja saling membantu, saling mengikatkan diri, saling bersaudara. Ketika dalam kesulitan kita sama-sama saling mengakui dan saling membantu. Sebagaimana juga pepatah karuhun kita, orang tua dulu, kita harus silih asah, silih asih, silih asuh. Silih asah dalam kemampuan, silih asih dalam kasih sayang, silih asuh saling menjaga. Nah, seperti itu. Ya, paham paman. Selanjutnya bagaimana paman? Seperti yang dijelaskan oleh paman, stabilitas negara kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tadi juga disebutkan permasalahannya bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Bukan hanyalah masalah dari dalam saja, tapi juga ada permasalahan dari luar. Walaupun permasalahan dari luar ini sebenarnya bukan masalah yang harus segera dihadapi karena belum terjadi kekhawatiran tersebut. Tapi mau tidak mau kita harus bahasa orang tua dulu itu caring cing pageh kancing saring set pageh iket. Kalau bahasa Melayu itu kita harus sedia payung sebelum hujan. Artinya kita memang harus siap untuk menghadapi berbagai kondisi yang akan mungkin menerpa ke negara kita ini. Oleh karena itu, Baginda Raja yang waspada permana tinggal, artinya sudah memikirkan hal tersebut.
sebagaimana dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, terutama di anak keturunannya, menghindari ataupun waspada dengan hal yang mungkin saja terjadi tersebut di atas yang paman sampaikan tadi. Oleh karena itu, seluruh keturunannya tidak tinggal di satu tempat, tapi beliau sebarkan di kerajaan, sahabat atau kadipaten-kadipaten yang memang memenuhi ataupun memungkinkan untuk ditinggali. Salah satunya adalah kadipaten yang paman tempati sekarang ini. Kebetulan pangeran raja yang tadi itu ataupun pembesar kerajaan, pembesar negara itu menginginkan tinggal bersama paman untuk belajar dan lain sebagainya. Namun dia selain belajar ilmu kanuragan, dia pun diminta oleh Baginda Raja untuk belajar ilmu ketatanegaraan. Mungkin untuk masalah ilmu ketatanegaraan, paman agak kesulitan dan kamu pun mungkin tidak bisa jaga. Tapi untuk masalah pengalaman bagaimana mengurus perkampungan dan juga ilmu kanuragan, paman rasa dia butuh guru yang tepat. Paman bisa saja mengajari dia, namun kamu tahu paman ini sudah tua dan banyak perkara-perkara yang harus dilakukan oleh paman. Jadi paman minta kamu untuk bisa membantu paman mengajarkan ilmu kanuragan dan pengalaman hidup kepada pangeran calon raja. Walaupun dia memiliki bukan calon raja yang utama, calon raja yang utama itu masih di kerajaan bersama Baginda. Dia ini adalah putra panengah ataupun pangais bungsu dari Baginda Raja. Ya. Kalau masalah keturunan raja sebenarnya saya paham. Tidak juga paham. Dengan yang jelas mungkin tugas saya adalah pertama mungkin menjaga dia, yang kedua mengajarkan dia hal-hal yang memang saya bisa mengajarkannya. Kalau itu mah mudah-mudahan saya bisa melakukannya untuk menjaga dia. Tapi kalau untuk mengajarkan ilmu kanuragan, saya juga jadi bingung paman. Paman juga tahu seberapa tinggi ilmu kanuragan saya. Paman tahu kamu memang tidak akan bahasa orang tua itu ngagul-ngagul diri sendiri, tidak akan menyebutkan kelebihan sendiri. Paman juga paham. Ya udah, makanya paman minta kamu di sini bersama Ki Sanja bertugas untuk menjaga pangeran Raden tersebut. Mudah-mudahan tidak ada halangan, mungkin besok atau lusa dia segera datang ke sini. Rumahnya bukan di sini, tapi di Istana Kademangan, tidak jauh di tempat ini. Nanti sore kita pergi ke sana. Mudah-mudahan juga beliau sudah sampai, karena dengar-dengar beberapa hari yang lalu mereka sudah di perjalanan, sudah berangkat. Ya sudah paman, kalau begitu mah memang paman sudah menjelaskannya dari kemarin-kemarin, jadi saya sudah paham. Saya juga sudah bilang sama istri dan juga keluarga Kang Sanja untuk menjalankan permintaan paman ini. Jadi ya itu mah kita sudah paham lah. Mudah-mudahan kami yang utama adalah menjaga pangeran bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Adapun masalah mengajarkan atau pengalaman ini dan itu, paman pasti lebih tahu apa yang
bisa diberikan oleh kami ataupun yang lebih tahu paman lah gitu. Ya, paman juga sudah tahu apa yang ada dalam pemikiran kamu. Kalau begitu sekarang istirahat saja dulu di sini. Nanti sore kita pergi ke Kademangan. Di sana kamu akan tinggal bersama Ki Sanca di Kademangan. Bagaimana Ki Sanca? Sudah siap? Kalau Ki Sanca mah gimana saja itu mah, ikut saja. Kamu jaga ikut di sini. Yang jaga di Kademangan. Kita di hutan nggak apa-apa. Sudah biasa itu mah. Ya udah kalau begitu silakan istirahat saja dulu ya. Ya paman, terima kasih. Sore harinya, Jaka Suma dan Ki Sanca kemudian ditempatkan oleh Paman Braja di Kademangan. Kemudian keesokan harinya ataupun 2 hari setelahnya, benar saja datang Raden Pangeran dari kerajaan sampai ke tempat persinggahannya di Kademangan tersebut. Setelah Ki Braja mengenalkan Ki Sanca dan Jaka Suma kepada pangeran, kemudian Ki Braja kembali lagi ke rumahnya. Dialah Raden Tirta Nagara, seorang pangeran dari kerajaan. Beliau bukanlah putra pertama yang nanti akan mewarisi kerajaan, tapi dia adalah seorang anak penengah ataupun pangais bungsu. Bungsunya ataupun yang paling kecil adalah seorang dewi dari kerajaan Nagara Sekarwangi. Pandu Nagara adalah suatu kerajaan di daerah Tatar Sunda. Ini nama kerajaannya dan segala rupanya, semua hal yang ada di sini adalah nama-nama karangan ya, tidak dalam keadaan cerita yang sebenarnya. Kalaupun ada sesuatu yang mirip-mirip, nah, ini memang berdasarkan karangan pokoknya. Intinya karangan dari pengarang yang memang terinspirasi dari kejadian yang jalannya sejarah, tapi bukan dalam kenyataannya. Ini hanyalah fiksi belaka. Kita lanjut lagi ceritanya. Pandu Nagara ada kerajaan yang cukup luas, membawahi kerajaan-kerajaan kecil, kadipaten dan kademangan di sekitarnya. Sistem pemerintahannya walaupun kerajaan, namun tidak melakukan penaklukan di negara-negara sekitarnya, tapi kerajaan-kerajaan yang bergabung di Pandu Nagara. Mereka secara sukarela dalam prinsip ataupun falsafah, sama-sama satu turunan, sama-sama satu saudara, hidup bersama, saling menjaga. Keluasan negara ini dan kekuatan negara ini tidak bisa ditembus oleh penaklukan-penaklukan dari negara-negara yang ada di sekitarnya. Kalau boleh dibilang termasuk negara serikat dalam pemerintahan modern sekarang ini, di mana satu negara dengan negara yang lainnya merasa satu tujuan, satu keinginan, satu harapan, mereka bergabung namun memiliki kebijakannya masing-masing. Begitupun pemimpinnya yang paling utama, yaitu Pandu Nagara, memiliki banyak keturunan, di antaranya tadi Raden Tirta Jaya Nagara. Raden Tirta yang masih berusia belasan tahun kemudian diutus oleh ayahandanya raja untuk pergi
mandiri, hidup di tempat lain jauh dari istana. Beliau sang raja mengajarkan kepada putra-putrinya untuk hidup mandiri, merih, mencari pengalaman sendiri. Maka budaya ini pun dilakukan oleh sang raja untuk mendidik putra-putrinya menjadi negarawan yang memang tangguh dalam nanti menjalankan roda pemerintahan di kerajaan Pandunagara. Sebagaimana sebelumnya disampaikan, 3 hari kemudian Pangeran Tirta sampailah di Kademangan Praja, Ki Praja. Kemudian setelah dikenakan kepada Ki Jakasuma dan Ki Sanca, mereka berkumpul di suatu balai ataupun balai jamuan, balai pertemuan. Ki Jakasuma, Ki Sanca, terima kasih bahwa Anda berdua, paman berdua, mau menemani saya. Walaupun sebelumnya kita tidak saling mengenal, namun semoga saja pertemuan kita menjadi pertemuan yang sangat berarti, sehingga kita bisa saling menjaga. Saya masih muda, mohon maaf sebelumnya jika saya banyak kesalahan kepada paman berdua. Tidak apa-apa Pangeran Raden. Yang penting mah paman gitu Raden senang. Tapi ya kita mah manusia, harus kesenangannya pun harus dalam keadaan baik-baik saja. Artinya kita boleh senang, tapi jangan sampai mengganggu kepentingan orang lain gitu Raden. Tentu paman. Karena mau tidak mau, mohon maaf ya paman, saya memang diajarkan oleh para resi-resi, guru-guru di negara, di istana, agar kami para menak negara memiliki akhlak yang mulia, sikap, cara pandang, perlakuan yang memang mencerminkan manusia-manusia yang sempurna. Bukan hanya sempurna dalam ilmu kanuragannya saja, tapi juga dalam tekad, ucap, dan lampah. Artinya hati, pemikiran, dan kelakuannya pun harus sesuai dengan bukan adat kebiasaan saja, tapi benar-benar nilai falsafah yang negara kita junjung tinggi selama ini. Itu yang selalu diajarkan kepada kami para keturunan dari negara ataupun kerajaan. Walaupun demikian paman, pada hakikatnya manusia adalah sama, tidak ada perbedaannya. Yang dibedakan adalah bagaimana prestasi dia, pengorbanan dia kepada masyarakat dan juga negara. Itu yang paling utama. Waduh, Jaka, ini mah kita bersama menak mah, bicaranya juga dalam, tinggi. Aduh, saya gak sanggup. Jaka, kamu ngobrol tuh Jaka. Paman, jangan seperti itu paman. Kita sama-sama saja. Mohon maaf kalau pembicaraan saya terlalu serius seperti ini. Sebenarnya saya juga di kerajaan sama-sama juga kadang-kadang melakukan salah dan lain sebagainya. Baiklah kalau begitu paman. Kalau kata orang tua kan harus pindah cai, pindah tampian, ataupun di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya harus bisa nyaluyukeun, menyesuaikan diri bagaimana adat peradatan di daerah saya tempat tinggal. Mohon maaf kalau perkataan saya tidak sesuai pada tempatnya gitu paman. Aduh,
Tidak bukan seperti itu, Raden. Hanya saja paman yang mendengarnya merasa tidak pantas mendengarnya juga. Itu mah pelajaran-pelajaran kata-kata yang agung luhur. Bagaimana manusia harus berbuat, bertekad, berniat, dan lain sebagainya. Paman jadi rasa malu walaupun sudah tua begini, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Jangan gitu paman. Kalau seperti itu saya tidak akan melanjutkannya. Perkataan saya menjadi merasa kagok sama paman. Paman biasa saja ya sama saya. Ya. Ayo tuh Jaka, kamu bicara. Jaka Suma hanya terdiam saja, seolah-olah dia tidak akan berbicara kalau tidak ditanya. Terus terang paman, saya merasa tersanjung, saya merasa beruntung bisa bertemu dengan paman berdua ini, dan saya juga bisa mengenal paman Braja yang walaupun sudah tua tapi memiliki pengorbanan yang cukup tinggi buat negara dan juga berjasa kepada diri saya. Paman berdua ini sudah terkenal bisa menaklukkan para rampok, tapi ada sayangnya paman. Kenapa sayang? Apa yang terjadi? Rampok yang sebelumnya paman taklukkan ternyata mereka kabur lagi karena mungkin pengamanan ketika diantarkan ke negara tidak terlalu ketat. Jadi ada kawannya ataupun ada kesempatan bagi mereka untuk bisa meloloskan diri. Saya dengar orang-orang yang mengantarkannya pun bahkan ada sampai yang korban jiwa paman. Seharusnya paman yang mengantarkannya. Saya rasa paman akan mampu menyampaikan para tawanan ini sampai ke negara. Mendengar hal tersebut, Jaka Suma dan Sanca saling adu pandangan. Mereka juga menyesalkan ketika mendengar para rampok yang sebelumnya mereka tangkap, mereka taklukkan, ternyata mampu kabur, bahkan kembali membahayakan di kampung-kampung di sekitar sana. Jika seperti itu, berarti rampok tersebut akan mengganggu lagi ke tempat ini. Ya, Raden. Tentu saja, Paman. Jika demikian, kita harus waspada. Jadi, sudah ada PR untuk kita, tugas untuk kita, yaitu mengamankan kampung-kampung dan kadipaten ini serta daerah sekitarnya dari gangguan para rampok. Kira-kira Paman punya usul apa? Kalau menurut saya, bagaimana kalau kita melakukan latihan tentara rakyat? Rakyat diberikan pelatihan ilmu kanuragan secukupnya sehingga mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan kemampuan rakyat nanti ketika ada sesuatu yang membahayakan ke negara. Rakyat sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa ikut berjuang membela negara mereka. Tidak salah, Paman. Saya pun sudah mendengar bahwa Paman dahulu ketika masih muda melakukan strategi ataupun teknik yang demikian. Terus terang, Paman, usulan Paman seperti ini sudah dilaksanakan di seluruh negara. Ide Paman ini menjadi ide yang sangat baik sekali dilakukan oleh negara kita. Saya setuju sekali dengan usulan Paman ini, walaupun sebenarnya masih ada kekurangan, Paman. Kekurangannya apa, Raden? Iya, Paman. Dengan cara seperti itu banyak sekali orang yang mampu membela dirinya. Dia mampu memiliki kemampuan kanuragan ataupun ilmu bertarung yang cukup. Tapi tidak semua orang memiliki jiwa dan pemikiran yang bersih. Terkadang mereka pun terdesak dengan keadaan dan lain sebagainya. Akhirnya memanfaatkan kemampuannya tersebut ke jalan-jalan yang tidak semestinya.
Jadi itu mungkin sebabnya banyak sekali rampung-rampung. Bagaimana ini Jaka? Ternyata ada yang buruknya juga dari strategi kita. Waktosnya. Waktosnya para wargi. Bagaimana? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita ikuti lagi cerita dongeng Raga Sukma ini di episode selanjutnya. Selamat bertemu kembali nanti Wilujeng Batepang Deui. Semoga bertemu lagi. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kukang Dagol. Permios.